إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan mengkaji ayat 15, 16 dan 17 dari surah nomor 7 atau Al-A'raf ya. A'raf. Kalau kita buka surat Al-A'raf ayat 15 ya. Yang pertama, Allah membuka dengan ayat 15 ya. Kita lihat ya. Qala innaka minal munzarin. Sorry, kurang nun. Macam mana bentuk nanti? Munzar. Minal munzarin. Munzarin. Nah, ayat 15. Ayat ini secara tata bahasa Arab buat kita pemula ya, lebih mudah dianalisa insyaallah. Jadi kita mulai dari ayat 15 ini. Pertama, qala kita sama-sama udah pernah belajar kan? Qala ini yang jelas dari qala ini khatibnya adalah huwa. Yang dimaksud huwa ini adalah Allah. Allah yang bicara nih. Ya. Allah bicara. Allah berfirman. Qala innaka. Jadi ini Allah sebagai pembicara, khatib, khotobah itu berbicara, khatib pembicara ya Pak Agung. Ya, jadi nanti kita harus tahu istilah-istilah bahasa Arab juga yang sering kita dipakai. Ini kata-kata ini harus dihafal nih. Khotobah. Khotobah artinya bicara kan?
Kalau yang bicara itu disebut khatib. Ini yang bicara. Pembicara. Ya. Ini kita hapus dulu ya, jadi kita langsung ke bahasa Arabnya dulu. Lalu yang diajak bicara. Biasanya disebut mukhatab. Jadi kita kalau ada kata-kata kola, kita ingat siapa yang khotib, siapa mukhatab. Nah, dalam ayat ini berkata kola, innaka, minal munzorin. Jadi khotibnya ini adalah huwa. Huwa yang dimaksud Allah. Wah, disediain kue. Kalau balik lagi. Nah, Allah ya. Yang kedua, mukhatabnya siapa? Mukhatabnya anta. Anta ini siapa? Anta ini iblis. Iblisun. Jadi Allah bicara kepada iblis dalam ayat 15 ini. Nah, jadi kita harus tahu ceritanya dulu iblis ini gimana. Ada banyak ya. Oh gitu. Ceritanya harus jelas dulu. Apa kalau kita baca ayat Al-Quran kita harus tahu latar belakangnya juga, nggak sekedar tata bahasanya ya. Ini kan ceritanya iblis habis dimarahin sama Allah karena tidak mau sujud pada Adam kan. Kalau kita baca ayat sebelumnya kan, iblis disuruh keluar dari surga kan. Keluar dari surga. Nah, ayat 15 ini dialog antara iblis dengan Allah. Ayat 14-nya Allah kan minta iblis kan minta kepada Allah untuk ditangguhkan. Nah, dijawab oleh Allah, qala innaka minal munzarin. Jadi kalau ada kata-kata qala, ingat kita harus tahu siapa khotib, siapa mukhatab. Ya. Siapa yang diajak bicara dan siapa yang bicara. Khotibnya huwanya Allah, antanya di sini iblis. Jadi bukan Muhammad ya. Jadi itulah pentingnya kita belajar. Kalau cuma ngerti bahasa Arab, tanpa kita nggak belajar tafsir, belajar lain-lainnya, kita bisa salah juga ngertiinnya. Kan ini bicara sama wahyu kan, tapi bukan itu maksudnya. Ini cerita. Cerita percakapan antara Allah dan iblis. Nah, yang berikutnya innaka. Saya akan jelaskan innaka di sini. Setelah kita tahu khotib dan mukhatab, ini angkat aja. Ini dipindahin. Ya. Jadi antara kalau dalam ayat 15 ini jadi kita sudah dua tadi kita sudah tahu ya. Sudah tahu di atas nih biar ingat. Khotibnya siapa? Khatibunnya siapa? Mukhatabnya siapa? Kita tahu tadi kan? Pertama khatibnya Allah. Mukhatabnya adalah iblis. Iblis.
Nah, lalu kita ada kata-kata innaka. Innaka ini apa? Asalnya dari mana innaka ini? Innaka ini asalnya dari inna plus anta. Domir mutasilnya tuh anta. Innaka. Kalau bagaimana bentuk inna kalau disambung dengan domir ya? Ini kita jelaskan di sini. Inna kalau plus ana jadinya ini. Sesungguhnya aku. Kalau anta jadi innaka. Ya. Kalau antum bagaimana? Innakum, ya. Anna ini, anta innaka, antum innakum, huwa innahu, hiya innaha. Oh, itu ya. Antuma gimana? Innakuma. Kalau apa lagi ya? Kalau Allah, innallaha ya. Lain lagi ya. Ini kalau domir. Jadi Allah mengatakan innaka, sesungguhnya kamu ya iblis, minal mundorin. Mundorin dari mana asal kata mundorin? Nah, ini kita simpan dulu. Jadi kita udah tahu ya. Kita ada 3 poin dalam satu ayat ini. Kita ingat-ingat nih. Jadi belajar bahasa Arab itu sebetulnya nggak susah sih. Di dalam dunia modern nih, kalau ada pelajaran susah berarti gurunya nggak benar. Bukan muridnya ya. Khatib. Atau muridnya nggak mau tanya. Bisa juga ya. Jadi khatibnya Allah, mukhatabnya iblis. Kemudian iblisem kan. Lalu innaka tadi, innaka ya kita jelaskan. Innaka itu artinya apa? Inna anta. Sungguhnya kamu. Nah, ini kita ingat ya, kalau ada inna, ini kan ada inna nih. Inna ini hamzanya kalau dalam membaca Quran disebutnya hamzah kotok, bukan hamzah wasol ya. Jadi dia nggak boleh dihilangin. Hamzah itu kan dibagi 2, kotok sama wasol. Hamzah memang asli dalam, kecuali hamzah wasol ini biasanya adalah amr. Hamzah wasol boleh dihilangin. Misalkan unzur itu boleh diganti kalau disambung. Wakulinzur kalau disambung. Bukan wakul unzur, wakulinzur gitu. Tapi kalau wakul innaka nggak bisa, nggak wakul naka nggak boleh. Wakul innaka tetap. Gitu ya. Jadi ini hamzahnya hamzah. Kalau inna hamzahnya hamzah kotok, hamzahnya nggak bisa diwasol, nggak bisa dihilangin kalau disambung dengan. Oke. Jadi ini. Kemudian mina. Mina ini alamatul tab'id. Minna ya, minna. Minna ini alamatul tab'id. Minna ini
huruf yang merupakan tanda sebagian, artinya sebagian. Sebahagian artinya. Dari tanda-tanda yang menyatakan sebagian. Mina, ya. Asal katanya min. Asal katanya dari mana? Dari min. Min dicampur dengan alif lam. Jadi mina. Nah, dihidupkan. Mati ketemu mati harus dihidupkan. Oke ya? Innaka laminal munzirin. Nah, tajwidnya di mana aja tajwidnya? Yang pertama qola. Qola ini adalah huruf isti'la, kalau ada alif dia sangat tebal. Qola innaka minal munzirin. Ya. Qala innaka minal munzirin. Ya. Yang kedua di mana? Ini secara bahasa Arabnya kita udah dapat. Yang pertama di sini koknya harus tebal nih. Tebal. Innaka ini wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Harus gunnah dia. Wajib dengung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaka minal munzirin. Yang ini adalah ikhfa. Ikhfa. Ya dia samar-samar. Ikhfa ada 3. Ta, da, to itu ikhfa a'la. Kaf sama qaf ikhfa adna. Bunyinya eng, dia dengung. Selain itu dia tengah-tengah. Jadi 50% ikhfa, 50% gunnah. Nah ini jadi ikhfa 50%, 50% lagi hidung, masuk ke hidung. Innaka minal munzirin. Oke. Nah, itu dari segi tajwid ya. Sekarang kenapa munzorin? Kenapa dia majrur? Oke, ini dihapus dulu ya. Kita udah jelaskan semua tadi kan? Kita tulis lagi nih. Biar tipis ya. Jadi ada berapa analisa kita udah buat nih. Pertama, tadi apa? Dari kata-kata kola ini, kola itu dibagi 2 kan? Satu bernama khotibun. Satu mukhatab. Yang bicara siapa? Allah. Yang diajak bicara iblis. Iblisun. Iblisnya bukan nama asli ya. Nama aslinya Azazil. Namanya bagus Azazil. Tapi karena dia dimarahin dirubah namanya di iblis. Sial juga dia ya. Makanya ngamuk dia. Makanya iblis itu marah. Makanya kalau kita lihat dari sejarahnya, orang kalau belajar Islam harus bisa kendaliin marah. Karena marah itu bahaya. Dengan marah itu hilang akal kita. Iblis itu hilang akalnya ketika marah. Allah aja dilawan sama dia. Jangan suka marah, relax aja. Cool bro, kata anak-anak Jakarta. Cool bro, jangan marah. Kemudian innaka. Yang kedua tadi apa? Innaka. Innaka. Tadi kita udah jelaskan kan? Innaka. Apa aja di sini? Ini jelas bacanya tebal ya. Koknya tebal. Koknya baca tebal nih. Sangat tebal koknya. Karena ada alif. Kok ada alif sangat tebal.
Innaka tadi kita ini wajibul gunah kan tadi kan? Wajibul gunah, dengung, wajib dengung. Nah, jadi kalau ada nun tasjid, mim tasjid itu harus wajibul gunah. Ingat ya kalau tajwidnya ya. Nun tajwid, tasjid, mim tasjid itu wajibul gunah. Nah, innaka ini adalah inna anta. Sesungguhnya kamu. Inna plus anta. Jadi kita udah belajar kan kalau inna ana artinya ini, tuh disambung jadi ini. Inna antum jadi innakum gitu ya. Nah, Paraban saat kunci jazakallah di ujurikum. Nah, ini kemudian minna tadi kan? Minna tadi kita udah jelaskan tadi kan? Kalau ada kesalahan nanti dikoreksi sama Ustaz Munzi. Kita sama-sama belajar ya. Minna tadi asal kata dari min kan tadi? Asal kata dari min ketemu alif lam kan? Jadi minna. Ini tadi kita jelaskan sudah apa? Menunjukkan sebagian. Sebahagian. Alamatut tab'id. Sebagian ya. Sebagian. Ini udah jelas ya. Tinggal mundorin nih terakhir. Tinggal mundorin. Mundorin. Dari mana kata-kata mundorin ini ya? Ya. Oke. Oke, kita sebelum kita lanjutkan, tunggu pesan-pesan berikut ini. Kita hapus dulu ya. Kita balik lagi. Kita analisa lagi tadi. Tadi kita udah analisa macam-macam tadi kan. Suratul A'raf. Suratnya surat apa? Surat Al-A'raf. Surat 7 ayat 15 kan? Nah, tulis lagi ini ada lebih bagusnya spidolnya. Kamu ambil lagi Sam. Spidolnya ada yang bagus. Whiteboard. Nah, deh. Apa? Kalau ada Whiteboard. Maksud. Qala tadi kan? Qala innaka minal munggorin. Ini kurang bagus nih. Minal. Oke, thank you. Coba pakai biru kali enak kali ya. Lebih jelas kali. Pakai biru. Qala. Bagus. Qala innaka minal munggorin kan gitu. Innaka minal mundorin. Tadi kita udah jelaskan kan? Dari kola ini kita dapat apa tadi? Khotib. Mudah-mudahan nggak salah ya. Apa jangan takut salah. Khotibnya siapa? Allah. Allah yang bicara. Mukhatabnya siapa? Mukhatabnya adalah iblisnya sini. Iblis. Yang bicara adalah iblis. Kemudian dari innaka tadi kan kita udah dapat. Innaka adalah inna anta kan sesungguhnya kamu. Ya, inna anta. Antanya dalam hal ini iblis. Iblis ya. Nah. Minal tadi udah kita jelaskan tadi kan minal. Alamatul
Tab'id. Sebagian. Atau sebagian. Termasuk kalau bahasa Indonesianya termasuk boleh juga. Termasuk. Nah. Jadi ini artinya dari sini kita lihat siapa yang berkata? Allah berkata. Allah berkata kan? Sini sesungguhnya kamu. Kamu siapa? Iblis ya. Sesungguhnya kamu iblis. Termasuk mundorin. Mundorin ini asal kata dari apa? Fiilnya nadoro. No. أخي السلام عليكم. Salam ya. أنظر. Oh sorry, anzoro ya. Oke. Ini ada koreksi dari Ustaz Unzi. Anzoro. Mutaaddi Ustaz ya. نعم فعل ثلاثي مزيد. Kasih majid. ثلاثي مزيد نعم. Anzoro ya. Oke. Jadi kemudian dia dirubah menjadi jamak mudzakkar salim. Munzorun. Munzorun ini artinya yang ditangguhkan. Bukan. Nah, munzorun. Kemudian karena ada ini ada apa istilahnya? Harfu jar ya, karena ada harfu jar, dia jadi majrur. Dia i'rabnya harus majrur. Karena i'rabnya harus majrur. Karena ada min sini. Karena disambung dengan min. Maka dia berubah jadi al-mundorin. Gitu. Kenapa? Ada yang kata lawan lagi. Siapa sih Agung? Oke. Jadi inilah penjelasan ayat 15-nya. Qala innaka minal munzirin. Ya. Muslimun kalau minal jadi minal muslimin. Apalagi contohnya lagi. Mukminun minal mukminin. Itu pengaruh min terhadap i'rab. Jadi dia menjadi apa ya? Ismul majrur ya. Kira-kira jadi ismul majrur. Karena ada kata min harfu jar. Jadi dia ismul majrurnya ini. Munzorun dia bentuknya marfu. Kalau majrurnya jadi mundorin. Nah, insya Allah ya ayat 15 kita sudah selesai. Kita lanjutkan dengan ayat 16. Ayat 16-nya sekarang ya. Ini saya hapus. Kita lanjutkan dengan ayat 16. Jadi dari ayat 15 itu kita tahu bahwa Allah sudah berjanji pada iblis bahwa iblis itu ditangguhkan. Makanya iblis nggak akan mati sampai hari kiamat. Dia dimatikan terakhir. Karena dia diberi tangguh ya. Tapi bukan yang paling akhir ya. Wallahu a'lam bishawab, kalau
Yang saya tahu saya paling akhir itu adalah malaikat maut ya. Malaikat maut dia dimatikan sama Allah langsung. Nggak ada yang matiin dia selain Allah. Gitu ya. Nah 15-nya udah jelas ya. 15. Nah sekarang ayat 16-nya. Qala fabima aghwaytani kan gitu kan. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, sekarang ayat 16-nya. Surat 7 ayat 16. Ya. Qala juga sama, kita nggak perlu bahas lagi kan? Perlu nggak? Perlu. Kenapa? Karena ini kebalik. Ini, yang ini, khotibnya sama. Ini kebalik. Ini khotibnya adalah iblis. Yang bicara iblis. Bukan Allah. Yang bicara iblis. Mukhatabnya siapa? Mukhatabnya adalah Allah. Yang bicara Allah. Jadi iblis lagi dialog sama Allah. Ini lagi face to face iblis sama Allah ya. Artinya dialog between iblis and Allah. Khatibnya iblis, mukhatabnya Allah kalau ayat 16. Ya, ayat 16 nih. Qala Fabima ini asal katanya dari fa plus b plus ma disatukan. Istilahnya di unfasol lah, difasalkan, disambungkan. Di itisal apa disambung. Ini artinya dikarenakan ya, disebabkan. Nah, disebabkan kata iblis. Fabima, because kalau orang Inggris bilang itu. Fabima aghwaytani. Baru aghwaytani. Aghwaytani dari kata-kata apa? Awalnya dari ghawa, kemudian di mutaaddi jadi ahwa, ya. Kemudian ditambah dengan fa'ilnya Allah, fa'ilnya anta. Anta plus maf'ulnya bihnya ana kata iblis. Ini iblis. Ini antanya Allah. Iblis bilang, Fabima aghwaytani. Dikarenakan kamu sudah ya Allah, kamu sudah hinakan saya, gitu. Kamu sudah hinakan saya, rendahkan saya, marah iblis ini. Apa dia buat? Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Ini udah saya hapus ya kalau selesai ya. Qala fabima aghwaytani. Jadi kita lihat, kita bagi-bagi di sini ya. Mungkin kita kecilkan, kalau terlalu besar susah juga jelasinnya.
Di sini ya. Qala. Qalanya yang bicara siapa? Tadi khatibnya iblis kan? Iblis. Iblis ya, khatibnya iblis. Mukhatabnya tadi siapa? Yang diajak bicara siapa? Allah. Allah. Nah, sini. Iblis berkata, Fabima. Ini artinya disebabkan. Fabima. Aghwaytani. Aghway. Tadi kita sudah jelaskan, aghwa ini asal kata dari aghwa. Dia merendahkan. Udah maghrib. Nanti kita lanjutkan dulu sebentar ya. Terus fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta. Maksudnya Allah sebagai fa'il sini. Terus maf'ulnya bihnya tadi iblis. Oke, objeknya. Yang direndahkan iblis. Ini subjeknya Allah. Yang merendahkan Allah. Ini menurut pandangan iblis ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, kenapa? Tadi saya tulis sih, cuman nanya aja. Itu kalau udah pakai inaka, ada ayat yang belakangnya pakai anta lagi tuh, inaka antal wahab, kan? Yang Robbana. Oh, itu kalau udah pakai innaka, terus pakai anta lagi, itu namanya takkid. Diulang untuk penegasan Pak Yudi. Takkid. Oke. Dia bukan sorof, itu apa ya, sastra, takkid. Oke. Oke, terima kasih. Insyaallah ya. Nanti aghwaytani, fabima aghwaytani laqudanna lahum. Nanti ada ayat sesudahnya kita lanjutkan setelah kita istirahat sholat maghrib, insyaallah ya. Kita belajar bahasa Arabnya pelan-pelan, tapi insyaallah makin belajar, makin ada perbaikan, makin ada kemajuan. Mudah-mudahan bisa terus berkah buat amal kita. Kita menjadi paham Al-Quran. Tapi yang penting kita tadi membacanya harus benar ya. Qala innaka minal munzarin. Ada mat arif sukun terakhir, ada innakanya ada wajibul gunnah, munzarinnya itu ada ikhfa ya. Jadi oke, insyaallah kita tutup dulu dengan istirahat, nanti kita sambung setelah salat maghrib insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sesi kedua ini. Kita lanjutkan sesi kedua ini dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmi. Salatu wa salaman daimaini madawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Insyaallah kita mulai kajian lanjutan yaitu ayat surah Al-A'raf ayat 16. Kita sudah sampai fabima aghwaytani ya. La aqudannahum. Sini ada lanjutannya. La aqudannahum. La aqudanna. La aqudanna. Oh, dia ada ain ya. Oke. Lahum. Siratal mustaqim. Lu nggak tulisannya, coba dicek. Udah nahum siratal mustaqim. Mungkin ini kita pindahkan dulu di sini biar ada space ya. La aqudanna. Ini dari kata-kata la plus aqudanna, aquda plus na. Jadi di sini ada dua taukid. Apa misalnya stressing lah ya. Apanya ini juga taukid juga. Jadi artinya pasti. Taukid itu kepastian. Benar-benar janji. Pasti aku akan. Ini di kata-kata kok ada dari kata kok ada, jadi udah jadi mutaaddi pakai alif. Ta'aqudanna. Aku akan halangi ya, halangi. Pasti aku akan halangi. Baru lahum, mereka. Dihalangi dari apa? Ya, siratal al-mustaqim. Dari jalan yang lurus. Ini terjemah ya, bukan tafsir, terjemah. Kenapa sirotnya pakai fathah? Karena dia maf'ul. Dari kata oke, nanti ini kita kecilkan biar mudah menjelaskannya ya. Yang atas kan udah, kita kecilkan lagi deh biar mudah jelasinnya.
biar gampang ditangkapnya ya. Jadi tadi kan kita bilang bahwa dari kata akuda yang diambil dari kata-kata qo'ada kan. Qo'ada muta'addinya, fi'il mazidnya, sulasi mazidnya akuda ditambah dengan la dan nun. Artinya pasti-pasti. Ini halangi. Ini kok ada akuda nih mudore. 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 Untuk anak. Oke. Oke. Pasti. Jadi di sini ada kata-kata siratoka. Sirotulahum mereka ya. Dari mereka. Siratoka. Sirotoka ini asal katanya sirotun. Sirotun plus anta. Jadi sirotuka. Karena maf'ulun bi objek atau objek, maka jadi sirotoka, jadi mansub. Sirotoknya apa? Man'utnya al-mustaqim. Ini man'ut al-mustaqim. Udhafun ilaih, sorry. Mustaqim. Mungkin kita malam ini sampai sini dulu, nggak usah panjang-panjang ya, cukup ya. Jadi artinya ini adalah janji setan. Kenapa? Karena ini filmnya pakai fi'il mudhari. Nanti besok kita lanjutkan, mungkin sempat nggak ya? Oh sempat, masih ada 30 menit. Insya Allah kita lanjutkan ayat 17 nanti habis ini. Jadi pasti akan aku sesatkan selama-lamanya. Jadi fi'il mudhari. Artinya sekarang dan akan datang setan akan selalu menyesatkan manusia, iblis yang menyesatkan manusia, baik dia dirinya langsung atau melalui tentara-tentara jinnya, tentara manusianya untuk menyesatkan manusia dari sirotokal mustaqim, dari jalan lurus. Jalan lurus ini apa? Dari Islam lah, dari kebenaran. Jadi iblis tidak mau manusia berada di jalan kebenaran. Karena kalau di jalan kebenaran nanti nggak nemenin dia di neraka. Kira-kira gitu ya. Jadi itulah kerja iblis siang dan malam. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 17. Ayat 16 sudah selesai ya. Ayat 16 sudah selesai. Ini janji iblis di ayat 16. Saya benar-benar akan menghalangi manusia dan jin dari jalan kamu yang lurus ya Allah. Gitu. Jalan Allah lurus ya. Jalan Islam ini jalan lurus, nggak bengkok-bengkok, nggak macem-macem. Namanya juga Islam, damai, bukan nggak kompleks, nggak angin kata orang Jawa ya. Nah, jalan pendamai, manusia itu boleh melaksanakan kehidupannya dengan tenang dengan Islam, baik yang Muslim atau non Muslim. Hanya orang yang takut dengan Islam, orang itu nggak ngerti bahwa Islam itu jalan yang sangat damai. 17, tadi 15, 16 kan 17-nya ya. Tsumma. Kemudian, kira-kira gitu. Kemudian,
Apalagi dia bilang? La'atiyannahum. La'atiyannahum. Setan bilang, Nahum. Setan bilang dia akan datangi. Pasti aku datangi. Aku datangi mereka. Datangi mereka. Min baini aidihim. Dicek Pak Uda kalau saya salah tulis ya. Qurannya. Cek. Min baini aidihim. Dari depan. Jadi iblis akan mendatangkan dari depan. Kemudian dari belakang. Wamin. Khalfihim. Khalfum belakang. Khalafa. Khalfihim. Wa anya aimanihim. Dan dari kanan. Dari kanan-kanan mereka. Aimanihim. Dari kanan mereka, dari depan belakang, dari kanan mereka. Ada wawnya betul nggak? Hanya dia nggak pakai alif, dia pakai alif yang kecil. Wa'an sama ilhim. Wa'an sama ilhim. Ini nggak pakai. Dari kiri-kiri, jamaknya kiri. Jamak kanan-kanan, dari setiap kanan-kanan mereka. Wala tajidu aktaruhum syakirin. Jadi, dan kami tidak dapati mereka, dan kamu akan dapati mereka tidak akan bersyukur dengan petunjuk Allah itu. Jadi inilah 3 ayat dalam surat Al-A'raf yang menceritakan bagaimana kemarahan iblis sama Allah karena telah direndahkan Allah, telah disalahkan Allah dan diusir dari surga karena iblis tidak mau menyembah, tidak mau sujud hormat pada Adam, melanggar perintah Allah. Mengenai datang dari depan, belakang, kanan dan kiri ini ada banyak tafsirnya. Salah satunya dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Abi Thalib, dari Sofyan, dari Mujahid. Yang kebanyakan mereka mengatakan bahwa iblis itu mendatangi dari semua aspek kehidupan kita. Contohnya orang yang main handphone ya, main game, sampai lupa sholat, sampai lupa ngaji, sampai lupa makan, ada yang sakitnya disuntik ketagihan main game ya. Atau ada orang yang sukanya main judi, setan akan terus ya judi aja. Atau orang yang suka melambat-lambatkan sholat, orang Islam, orang beriman, sholat kan nggak wajib 4 waktu, dilambat-lambatkan. Makanya Rasulullah mengatakan sholat tepat waktu sangat dicintai oleh Allah. Karena kalau kita lambat-lambatkan, itu nanti makin lama sampai akhirnya kelewat waktu sholat itu. Nah, demikianlah bahwa yang paling penting kita lihat di sini dalam ayat 16-nya tadi. La'aqudanna fi'il mudhari itu pasti aku selalu akan menyesatkan, menghalangi mereka dari jalan Allah. Jadi kalau kita berniat mengikuti kebenaran, kita harus sabar karena iblis dan tentaranya akan selalu menghalangi
kebenaran. Tentara iblis ini bisa manusia, bisa jin. Sadar atau tidak sadar, orang yang menghalangi kebenaran itu adalah tentaranya iblis. Mudah-mudahan dari ayat 3 ayat ini kita bisa mengerti bahwa untuk meniti jalan kebenaran yang diridhoi Allah ini, kita pasti akan dihalangi oleh iblis dan bala tentaranya. Makanya kita butuh dakwah yang membimbing manusia agar dengan tenang meniti jalan Allah dengan sabar dan dengan penuh pengertian. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kajian bahasa Arab kita ini. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berpisah, kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala.